Kadang-kadang, pada beberapa makanan, sering ditambahkan zat tertentu untuk lebih menarik atau mengundang selera. Zat-zat itu ditambahkan hanya dalam jumlah sedikit dan sering tidak mengandung nilai gizi. Zat semacam itu disebut zat aditif makanan. Zat aditif itu dapat berupa pewarna, pemanis, penyedap. Zat warna biasa diberikan terutama pada jajanan untuk anak-anak maupun minuman atau makanan olahan. Seperti tahu buatan Bandung sering diberi warna kuning. Biasanya pewarna kuning tahu tadi dari sari kunyit. Agar lebih menarik selera, para penjual makanan menambahkan MSG dan saus tomat dengan warna yang menarik. Di supermarket juga kita jumpai minuman dan makanan yang mengandung zat warna dan pengawet. Zat-zat aditif makanan seperti zat warna, zat penyedap, dan esens dapat kita jumpai di supermarket dan pasar-pasar. Di pasaran dan supermarket, sering kita jumpai makanan hasil ekstrudat yang terasa sangat gurih. Secara praktis, orang juga menyukai mie instan yang pengolahannya cepat dan mudah serta praktis. Dengan adanya zat aditif, masalah pengolahan makanan menjadi lebih sederhana dan praktis. Namun, apakah semua zat aditif itu aman? Mari kita ikuti percakapan teman-temanmu ini. Baiklah, coba kalian perhatikan. Ya. Pada tahu ini, terkandung zat aditif apa? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya. Zat warna kuning, Bu. Ya, kamu betul. Ya. Tahu Bandung, itu yang asli biasanya direbus dengan air kunyit dan garam. Ya. Tetapi sekarang kita banyak menemukan bahwa tahu-tahu tersebut tidak lagi direbus dengan air kunyit dan garam, melainkan dengan menggunakan zat pewarna sintetis. Ya. Bu, bagaimana Ya. cara membedakan antara yang asli dengan yang bukan, Bu? Ya, untuk menjawab pertanyaan teman kamu tadi, di antara kalian ada nggak yang masih ingat bagaimana reaksi kunyit ya terhadap indikator asam dan basa? Saya, Bu. Ya. Kalau nggak salah, Bu, kunyit dengan asam berwarna kuning, tapi dalam basa berwarna merah jingga. Ya, betul Ria ya. Yang lain perhatikan. Kamu dapat menunjukkan mana tahu yang mengandung kunyit? Bisa, Bu. Bisa. Coba kamu ke depan, maju. Yang lain perhatikan, ya. Bagaimana reaksi ya, tahu yang mengandung kunyit setelah dicelupkan ke dalam indikator? Ya, kita lihat, kita perhatikan. Ya. Oh, inilah, Bu, yang ada di sini. Ya, bagus Ria, kamu boleh duduk lagi. Ya, perhatikan. Ya. Inilah tahu yang mengandung kunyit. Berarti kamu masih ingat dengan pelajaran kelas 1 tentang indikator asam dan basa. Ya. Selain tahu, makanan apa lagi kah yang mengandung zat pewarna? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, Kue-kue, kerupuk, dan mie, Bu. ya, kamu betul ya. Ada lagi kah makanan yang mengandung zat aditif lainnya? Ada Ya. saus tomat, Bu. Saus tomat. Ya. Ya. Di dalam saus tomat ini, ya, selain mengandung zat warna, juga mengandung zat aditif lainnya. Ya. Siapa yang tahu?
zat pengawet dan zat penyedap ya, Bu? Ya, betul kamu Rita. Nah, sekarang kamu perhatikan bakso ini ya. Pada bakso ini mengandung zat aditif apa? Ada, Bu. Ya. Dalam bakso kan gurih. Lalu? Ada penyedapnya. Selain itu, diberi pengawet. Kalau nggak habis, masih dapat dijual besoknya. Betul ya. Betul apa yang kamu bilang. Nah, sekarang kita perhatikan makanan kaleng ini ya. Pada makanan kaleng ini terdapat zat aditif apa? Siapa yang tahu? Ya, Bu. Ya. Zat pengawet, Bu. Zat pengawet. Sekarang di dalam koktail ini terdapat zat aditif apa? Siapa yang tahu? Zat pengawet dan esens. Ya, betul kamu Rita ya. Sekarang kita perhatikan sirup-sirup ini ya. Di dalam sirup ini mengandung zat aditif apa? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya. Hampir sama dengan koktail yang tadi, Bu. Hmm. Yaitu penyedap, bahan pengawet, esens, dan zat warna. Betul ya. Selain zat-zat tersebut yang telah disebutkan oleh teman kamu tadi ya, biasanya di dalam sirup juga ditambahkan dengan zat pemanis sintetis ya. Oh ya, sekarang kita perhatikan ya. Zat aditif apakah yang terdapat pada blem? Bu, apa sih Bang itu? Coba kamu ke depan ya. Yang lain juga perhatikan, yang belum tahu blem boleh maju ke depan ya. Ini yang namanya blem ya. Oh ini, Bu. Ibu saya pernah menggunakan untuk membuat mie dan merebus ketupat. Rasanya lebih kenyal dan lebih sedap. Asin kan, Bu, rasanya? Ya, betul kamu. Kamu boleh duduk lagi ya. Tahu nanya. Baiklah ya. Anak-anak, mungkin di antara kalian ya pernah ada yang tahu, mendengar, membaca ataupun mengikuti perkembangan berita saat ini ya tentang bahayanya zat aditif pada makanan. Oh iya, Pernah dengar kan? Nah, ya. Beberapa waktu yang lalu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia bekerja sama dengan Lembaga Gizi sering mengadakan ceramah, antara lain di gedung-gedung proklamasi. Penceramahnya antara lain dari Dirjen POM, Lembaga Gizi, dan Yayasan Lembaga Konsumen. Yang diundang terutama para penjual jajanan di kantin-kantin sekolah, guru-guru, dan OSIS. Isi ceramah pada garis besarnya penyuluhan tentang adanya macam-macam zat aditif yang berbahaya untuk makanan yang beredar di pasaran. Ini kami dari sekolah saat ini sedang mempelajari masalah zat aditif pada makanan, khususnya bagi siswa-siswi kelas 3 SMA jurusan A1 dan A2 ya. Semester 6 saat ini kami sedang mempelajari zat aditif tersebut. Jadi kami butuh beberapa informasi dari Ibu tentang zat aditif tersebut. Ya, kebetulan sekali kita punya majalah bulanan yang terbit tiap bulan. Itu dari hasil penelitian YLKI. Mari, Bu. Oh iya. Iya ini yang ini. Ini majalahnya ya. Iya, ini nomor 192 tentang pengawet dalam tahu. Pengawet dalam Contoh sini yang kayaknya perlunya 21 tentang apa ini? 201 nih ya, Borax dan tentang pengawet borax tekstil. Iya. dalam makanan jajanan ya. Ini Bu, nomor Ini ada lagi. 191 ada kontroversi MSG. Oh iya, Oh iya, betul. ini tentang kontroversi MSG. Wah, kami kira sudah cukup nih majalah dan informasi dari sini, tapi kami kurang puas kalau belum melihat laboratorium kimia di sini. Ya, baik Bu, Ibu bisa berhubungan dengan Ibu Marlinda. Mari Oh, iya. kita. Terima kasih Pak. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi.
kembalinya dari sini kita langsung aja bagikan tugas. Kalian terbagi atas 4 kelompok ya. Itu kelompok 1 itu dipimpin oleh kamu Baskoro. Ya. Kamu membahas masalah zat aditif pengawet dan dampaknya. Iya, Bu. Ya. Kemudian kelompok 2 dipimpin oleh Dahlan, Bu. Tadi Dahlan mana tadi? Izin, Bu. Udah izin Iya, tadi. Ya, membahas masalah zat pewarna dan dampaknya. Nanti kasih tahu Dahlan ya. Kemudian untuk kelompok 3 akan dipimpin oleh Ulfa, Bu. Ulfa ya. Nah, Ulfa memimpin masalah zat penyedap rasa dan dampaknya. Ya, memimpin kelompok 3. Kemudian untuk kelompok 4 kamu yang pimpin ya. Ya, Bu. Iya, siap, Bu. Ini harus dibaca kemudian kalian ringkas ya. Isinya diringkas. Kemudian kita siap untuk diskusi minggu depan. Masing-masing. Ya. 1 minggu yang lalu kita telah sama-sama mempelajari masalah zat aditif pada makanan ya. Zat aditif pada makanan ya sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 722 garis miring Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatan garis miring garis miring 9 tahun 1998. Di situ dikatakan bahwa yang dimaksud dengan zat aditif atau bahan aditif pada makanan adalah semua zat yang dicampurkan pada saat pengolahan makanan itu untuk meningkatkan mutu ya, termasuk di dalamnya zat pengawet, zat pewarna, lalu zat pengemulsi, lalu zat apa lagi? Zat pematang, zat pemucat, dan zat pengental. Baiklah, ya. Seminggu yang lalu juga kita udah sama-sama datang ke YLKI, kita observasi dan kita telah mendapatkan bahan-bahan hasil penelitian daripada pihak YLKI. Nah, bahan-bahan tersebut merupakan bahan untuk diskusi kita pada hari ini, ya. Jadi hari ini materi kita adalah diskusi ya. Baiklah, kita langsung saja mulai dengan kelompok 1. Kelompok 1 yang akan dipimpin oleh Baskoro ya. Jadi nggak ada yang main-main, silakan Baskoro maju. Begini teman-teman, kalian tahu kan gunanya zat pengawet makanan? Supaya makanan tidak lekas busuk. Karena zat pengawet itu kan merupakan racun bagi bakteri pembusukan, Bas. Iya, benar. Tapi apakah kalian tahu juga zat pengawet makanan apa saja yang biasa digunakan? Ibuku kalau bikin koktail menggunakan pengawet natrium benzoat. Kata ibuku, corned beef itu supaya warna dagingnya tetap merah, tidak coklat atau hitam, dalam pemasakan diberi sendawa atau natrium nitrit. Katanya dia ada juga yang dilatih dengan formalin. Iya. Ada pula yang bilang katanya bakso mengandung boraks. Ada juga loh yang bilang katanya sisa-sisa bakso yang tidak habis terjual dicelupkan ke dalam larutan terusi atau kupri sulfat. Apa tidak berbahaya bagi kesehatan? Benar ya, tanggapan kalian memang ada benarnya. Menurut penelitian YLKI, hampir sebagian besar mie basah yang beredar di pasaran kurang memenuhi syarat kesehatan. Karena dalam pembuatannya, 80% dari sampel yang diteliti menggunakan formalin dan boraks. Formalin untuk bahan pengawet dan boraks untuk anti lengket. Tentang sendawa atau natrium nitrit, memang menurut Pak Eri yang meneliti diperlukan dan digunakan hanya untuk pembuatan corned beef saja. Tapi salahnya ada produsen yang menggunakan untuk pengawet lain. Sedangkan mengenai pengujian bakso yang diutarakan oleh Rani tadi, 52% dari sampel yang diteliti positif menggunakan boraks. Boraks juga terdapat pada jajanan seperti pisang molen, empe-empe, batagor, pangsit, dan macam-macam. Boraks juga terdapat pada blend. Kalau rupanya blend mengandung boraks, ada produsen yang nggak tahu. Bas, kamu kok tidak menjelaskan apa sih dampak negatifnya dari boraks? Ya, boraks itu kan sebetulnya desinfektan dan biasanya hanya digunakan untuk kosmetika, tidak diizinkan untuk pengawet makanan. Karena zat ini dapat terserap membran mukosa dan mengakibatkan pendarahan lambung serta gangguan pada sistem stimulasi saraf otak, sistem pencernaan,
ginjal, hati, dan kulit. Kalau formalin apa bahayanya untuk makanan? Setauku formalin kan digunakan untuk pengawet mayat, dan di laboratorium biologi kita digunakan untuk pengawet sediaan kan? Betul, Fer. Fungsi sebenarnya formalin adalah untuk antiseptik. Bas, bagaimana tentang natrium benzoat dan natrium nitrit tadi? Apa aman buat pengawet? Ya, setauku kalau natrium benzoat, kalau penggunaannya tidak berlebihan ya diizinkan untuk pengawet makanan. Tapi kalau kelebihan, bahayanya bagi yang alergi. Adapun dampak negatif dari natrium nitrit, antara lain dapat menimbulkan methemoglobinemia, khususnya pada bayi. Dapat membentuk nitrosomin yang bersifat karsinogenik. Itu aja, Bu. Ya, demikianlah hasil diskusi dari kelompok 1 tentang zat adiktif pengawet dan dampaknya. Kamu boleh duduk sekarang. Oke, berikutnya kelompok 2 maju. Oke, yang lain perhatikan juga ya. Begini teman-teman, sejak dahulu orang sudah biasa menggunakan zat warna pada makanan agar penampilannya lebih menarik. Misalnya tahu diwarnai kuning dari kunyit. Tapi dari penelitian YLKI ternyata banyak tahu 90% dari sampel yang diuji menggunakan zat pewarna methanol yellow. Padahal methanol yellow adalah zat pewarna tekstil. Methanol yellow ini sudah dilarang digunakan pada makanan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 235 Tahun 1979. Apa sih dampak negatif dari penggunaan methanol yellow pada makanan? Umumnya, zat warna tekstil dalam makanan ini dapat mengakibatkan karsinogenik atau dapat merangsang kanker. Apakah minuman limun atau sirup yang dijual oleh abang-abang kaki lima yang berwarna-warni itu juga mengandung pewarna tekstil? Boleh jadi. Sedangkan dari beberapa penelitian di kantin SD menunjukkan pemakaian zat warna methanol yellow dan amaran yang berwarna merah pada limun. Juga ditemukan pada kue pisang molen dan manisan kedongdong. Bahkan warna kuning dari ini juga ada yang mengandung methanol yellow pula. Demikian, Bu. Baiklah ya, demikian telah kita simak bersama hasil diskusi dari kelompok 2 masalah zat warna dan dampaknya. Baik, kelompok berikutnya yaitu hasil diskusi dari kelompok 3. Siapa maju? Ulfa. Ulfa maju, Ulfa. Boleh lah. Begini teman-teman, tentang zat penyedap makanan ada dua macam, yaitu penyedap aroma dan penyedap rasa. Pada penyedap aroma dapat kita jumpai pada berbagai minuman yang aromanya menyerupai buah-buahan. Zat tersebut dibuat secara sintetis melalui esterifikasi dari alkohol dan asam karbosilat. Misalnya, ester yang baunya seperti pisang Ambon adalah amil asetat. Yang baunya seperti apel, esternya amil valerat. Yang baunya seperti arbe, esternya etil butirat. Yang baunya seperti jeruk, esternya oktil asetat. Dan yang baunya seperti murbei, esternya butil asetat. Tentang zat penyedap rasa kita semua sudah kenal ya. Oh iya, bahkan lebih akrabnya lagi paisin kan? Ya, nama kimianya adalah monosodium glutamat, disingkat MSG. Penyedap ini terdapat dalam jajanan seperti bakso, mie pangsit, soto mie, makanan olahan ekstrudat, dan macam-macam keripik. Pokoknya hampir semua makanan mengandung MSG. Memang rasanya menjadi lebih lezat jika tambah MSG, asal tidak berlebihan, ya kan? Kan, apa sih bahaya MSG bagi kesehatan? Wah, ini gawat deh, Fer. Ada kontroversi, artinya penelitian yang kesimpulannya berbeda di satu pihak. Nah loh, gimana ceritanya tuh? Begini, yang ada pihak yang menyatakan bahwa itu tidak berbahaya, dan ada pihak yang menyatakan bahwa itu berbahaya. Jadi tergantung kita. Yang penting, jika kita tetap memakai MSG, yang penting tidak terlalu berlebihan, ya nggak? Iya. Sudah. Ya. Demikianlah ya anak-anak sekalian, kita telah ikuti bersama ya tentang
monosodium glutamat atau disingkat dengan MSG. Baiklah, sekarang mari kita dengarkan bersama hasil diskusi dari kelompok terakhir, yaitu kelompok 4. Luki maju, Luki. Yang lain perhatikan ya. Begini teman-teman, kayaknya sudah tahu kan yang disebut dengan pemanis sintetis? Itu kan kalau di warung-warung disebut juga biang gula. Dengan sebutir biang gula, setengah liter minuman bisa jadi manis. Padahal jika menggunakan gula tebu, 5 sendok baru sama kemanisannya. Iya, maka itulah banyak pemanis sintetis digunakan oleh penjual jajanan dan minuman agar murah harganya. Tetapi karena tidak ada nilai gizinya, ini merugikan sekali bagi kesehatan anak-anak sekolah yang mengkonsumsinya. Penggunaan sakarin hanya diperbolehkan bagi mereka yang terkena penyakit diabetes atau mereka yang melakukan diet rendah kalori. Dan ini juga harus mencantumkan dalam label. Apa sudah ada penelitian tentang seberapa jauh adanya pemanis dalam makanan dan minuman? Menurut penelitian dari 20 sampel dan 5 SD di Jakarta berupa minuman limun, kemudian es coklat dan kedondong, semua sampel yang diuji mengandung pemanis sintetis. Di Semarang ditemukan kira-kira ada 55% dan di Surabaya kira-kira ada 70%. Oh iya, memang apa sih dampak negatifnya? Yang pertama, minuman jadi kurang nilai gizinya. Kemudian yang kedua, menurut penelitian bisa menimbulkan kanker bagi binatang percobaan. Sudah. Ya. Demikianlah ya anak-anak sekalian, kita Setelah kalian ikuti kegiatan teman-temanmu tadi, tentunya sudah jelas apa yang dimaksud dengan zat aditif dan bahayanya. Sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Pada semangkok mie bas ini, zat aditif apa saja yang ada? Benar, baksonya mengandung pengawet, MSG, dan boraks. Mie-nya mengandung MSG, boraks, pewarna, pengawet atau formalin. Kuah bakso mengandung MSG. Saus tomatnya mengandung zat warna, MSG, pengawet. Pada minuman berwarna-warni yang mengandung zat aditif, zat warna, pengawet, pemanis sintetis. Pada tahu kuning terdapat aditif, zat warna, dan pengawet. Makanan ekstrudat ini mengandung kadar MSG tinggi.